Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi masih kian memanas. Pasalnya setelah konferensi pers yang disampaikan Otto Hasibuan, wakil dari Presiden Jokowi, untuk dihadirkan di persidangan ijazah palsu di Jakarta Pusat, kemarin nampaknya wajah-wajah saat menyampaikan di konferensi pers agak cemas, terlihat keringat dingin, seperti orang ketakutan, buru-buru langsung klarifikasi. Otto menyampaikan bahwasanya gugatan Presiden Jokowi itu menang ya, tidak dapat diterima oleh hakim. Nah, bahwasanya Presiden Jokowi itu baik, untung tidak menuntut balik Egy Sujana dan kawan-kawan yang menggugat atas gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Namun Egy Sujana dan kawan-kawan kembali ya untuk menantang Otto Hasibuan yang jelas-jelas di persidangan Jakarta Pusat waktu itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu punya ijazah. Tapi kembali lagi mengklarifikasi bahwa tidak ada ijazah, sudah menang. Mari kita saksikan pernyataan yang sangat cerdas dari dua lawyer hebat ini. Mari kita simak video yang berikut ini. Wabarakatuh. Kita hari ini berbeda, berbeda tempat, juga diskusinya hari ini tidak sendiri saya, tapi dengan Bang Egy Sujana, dan ini di kediaman Bang Egy di Bogor. Kita sapa dulu Bang Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Tetap semangat. Salam Os Jubedil. Sehat, gembira, mantap, berani, cerdas, berani, militan. Iya, CBM. Ya. Sebagai pengantar begini, kemarin itu kan ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Amar putusannya sebenarnya hanya menyatakan tidak dapat diterima, atau dalam istilah hukum itu di NO. Tapi ternyata kuasa hukum dari Saudara Joko Widodo, yakni Otto Hasibuan, itu statement di media menyatakan bahwa pengadilan menolak gugatan. Jadi seolah-olah sudah menang. Pengadilan seolah-olah sudah masuk ke pokok perkara dan menyatakan gugatan kalah begitu. Padahal sebagai ahli hukum tentu kita tahu bahwa NU itu ya tidak dapat diterima itu ibaratnya baru di pagar, belum masuk ke rumah ya. Masih di pintu. Masih di pintu ya, belum masuk. Baru diketok. Masuk di bayar, baru diketok. Belum isinya rumah apa begitu ya. Dan yang kedua, katanya Otto Hasibuan yang mengatakan Pak Jokowi itu baik sekali karena tidak melakukan gugatan balik begitu kepada Egy Sujana, Egy Sujana dan yang lainnya. Nah, kita mau tanya langsung. Pertama, sebenarnya putusannya seperti apa? Yang kedua, kalau digugat balik, Egy Sujana itu sedih, prihatin, atau bahkan gembira begitu ya? Justru saya menantikan dan bahkan saya tantang, Otto, kenapa kau tidak berani gugat balik? Pura-pura Jokowi. Baik, yang pertama gini dulu, putusannya Bang. Putusannya itu sebenarnya di NU atau ditolak. Begini, antum kan ikut waktu yang pertama. Iya. Itu sama dengan waktu itu menyatakan pengadilan tidak berwenang. Oh, itu namanya berarti kompetensinya kompetensi absolut. Absolut. Jadi belum masuk ke ijazah asli atau apa, bukan? Belum ada pembicaraan pokok perkara itu, belum ada. Kok dipelintir-pelintir sama si Otto dalam keterangan persnya itu gugatan ditolak. Dan juga kita nggak mau gugat balik karena ramahnya, baiknya Jokowi. Kedua, tambah lagi sebenarnya nggak bagus tuh yang dilakukan Egy Sujana, karena Jokowi ini kan kepala negara yang harus kita hormati, yang ini dan lain sebagainya. Itu menandakan dia tidak ngerti Undang-Undang Dasar 45 bahwa warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, Jokowi bisa jadi presiden harus warga negara. Kalau nggak warga negara ya mana bisa dia jadi presiden. Misalnya dia warga negara Cina ya nggak bisa. Karena dia warga negara Indonesia dia bisa jadi presiden.
Tapi harus diingat status sosialnya presiden, menteri, DPR semuanya berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Lalu apa kesiannya gitu loh? Apa yang harus dihormati? Biasa-biasa aja. Justru mungkin yang kasihan adalah rakyat. 280 atau 90 juta rakyat kasihan karena hari ini rakyat ya meyakini ya punya presiden yang tidak punya ijazah asli. Ya. Nah, itu yang abang sebenarnya kasihan kepada rakyat kan sebenarnya justru ya. Lebih dari itu. Iya. Saya justru malah kasihan sama Jokowi. Oh, gitu juga. Karena berarti ini apa? memberi kesempatan sebenarnya. Sebenarnya kenapa? Karena ijazah palsu itu satu peristiwa yang menurut konstruksi Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A itu perbuatan tercela. Apa ketercelaannya? Dalam ijazah itu, terutama yang UGM ya, yang S1 itu foto bukan dirinya, foto adik iparnya yang udah meninggal, yang sekarang istrinya itu betapa nistanya orang seperti itu. Jadi apa yang kasihan sama Jokowi, orang dia yang nggak benar kok. Jadi justru dia mengeruk keuntungan melalui ijazah palsu, dia bisa jadi presiden, sebelumnya gubernur, sebelumnya wali kota. Di sinilah kerugian konstitusional kita sudah diciptakan oleh Jokowi yang nggak bener ini gitu loh. Tapi dalam perspektif yang lain sebenarnya kan abang sedang membantu Jokowi. Justru itu saya bilang kasihan. Saya bilang dengan tegas kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, sudahlah. Saya ikhlas lah Bambang ditahan karena dia nggak benar. Artinya kan abang tapi justru ini kan nggak ada. Sebentar. Jadi kan abang sebenarnya memberikan ruang menolong Jokowi untuk membersihkan reputasinya melalui pengadilan dengan gugatan ini sehingga Jokowi punya kesempatan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Kan baik berarti abang. Sangat baik. Iya kan? Tidak bermaksud mengklaim diri. Iya. Nah, tapi kekeliruannya begini. Jokowi merasa presiden, kemudian dia mengutus Jaksa Agung dan Menseknek mewakili dirinya. Alasan ada SK. Kemudian Jaksa Agung dan Menseknek ngutus orang yang datang ke pengadilan. Itu saya tolak. Akhirnya Utu Hasibuan ini yang maju. Kenapa saya tolak? Karena perilaku memalsukan ijazahnya. Bukan mewakili negara ya? Bukan mewakili negara. Kenapa pakai dia abuse of power tuh? Iya betul. Memanfaatkan Jaksa Agung, Menseknek. Karena waktu dia memalsukan dugaan kuatnya kan jauh sebelum jadi presiden. Jauh sebelum jadi presiden, apa coba? Karena itu sampai hari ini, karena yang kita gugat jangan cuma ijazah dalam pengertian UGM ya, SD, SMP, SMA. Anda kan lawyer juga di Solo. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, bagaimana peristiwa waktu di Solo? Coba jelasin. Jadi pemirsa, justru secara hukum sudah dapat dibuktikan, bahkan masuk pokok perkara ya, material pidana. Di dalam persidangan sidang 6 bulan di Solo itu justru pihak jaksa yang punya kewajiban hukum untuk membuktikan dakwaannya itu gagal menghadirkan ijazah asli Jokowi. Kan konstruksi hukumnya Bambang Tri dan Gus Dur dianggap mengedarkan kabar bohong. Kabar bohongnya adalah ijazah palsu. Berita hoak. Berarti kan jaksa harus membuktikan kabar benernya mana. Nah, kabar benernya itu dibuktikan dengan ijazah asli. Nah, ijazah asli itu yang tidak pernah hadir di persidangan. Nah, makanya Bang Egy ini baik memberikan ruang bagi Jokowi untuk membawa ijazah aslinya di pengadilan perdata agar publik menjadi tenang, rakyat menjadi tentram. Sebenarnya presiden kita itu punya ijazah loh. Itu terbukti di pengadilan Jakarta Pusat dihadirkan. Nah, tapi dalam konteks hari ini justru NU ini menghalangi presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan bahkan mungkin kita berpraduga kuat bahkan sampai keyakinan karena nggak ada ijazah aslinya lah makanya di NU begitu. Dan dia tidak berani gugat balik. Tidak berani gugat balik. Logikanya, saya kan sudah dianggap mewakili dengan teman-teman itu membuat fitnah, membuat pencemaran nama baik presiden loh ini. Saya bukan tidak hormati presiden, justru saya menghormati presiden. Saya nggak mau presiden ini ijazahnya palsu. Begitu. Maka saya pakai gelar di pengadilan. Terus tahapan pengadilan tidak berwenang 2 kali loh. Dalam konteks tidak berwenangnya. Tahun 2002 tidak berwenang. 2022. 2022. Sadisnya lebih sadis dari yang sekarang. Kenapa?
dijanjikan kita sidang jam 1, Iya. jam 12.45 sudah diputus Iya, tanpa kita. Iya, Kalau iya. ini masih pakai online kan? Iya. Nah itu kan lebih sadis yang dulu. Sekarang perbaikannya gitu. Nah makanya saya masih berharap ada gugat baru. Iya. Sebentar, sebelum ke gugat baru, Bang. Mari Sebenarnya kita kan saksikan kalau pernyataan Presiden yang gugat sangat balik cerdas Abang. dari Abang kan seneng. dua lawyer Seneng. hebat. Sehingga bisa si presiden menggugat, dia kan harus membuktikan gugatannya. Dia bawa ijazah aslinya. Harus. Abang kan menjadi jelas, oh ada ijazahnya. Tapi karena nggak gugat baru, itu sebenarnya Jokowi baik atau Jokowi nggak punya ijazah sih sebenarnya nggak gugat baru. Logika hukum Iya. bukan fitnah ya. Iya. Itu dipastikan konfirmasi Jokowi tidak punya ijazah asli. Sehingga nggak gugat balik. Enggak gugat balik. Ini di mana-mana ente aja deh, bukan presiden, rakyat biasa. Saya tuduh lu palsu ijazah. Oh marah saya gugat Abang. Ini buktikan Iya, saya ada. iya. Nah, gitu dong. Iya. Itu logika normal. Betul. Ini kok sok-sok baik. Iya. Dia saya kayak pahlawan. Saya tantang ke Oto sekali lagi nih. Bawa ijazah aslinya, gugat saya. Nah ini lanjut lagi. Nah karena itu pemirsa saya ingin menegaskan ya. Jadi kalau gugatan di NU atau tidak dapat diterima itu bukan 1-0, masih 0-0. Jadi belum ada yang menang. Ini di NU bukan berarti menunjukkan Jokowi punya ijazah asli, belum. Ada juga teman kita yang belum. Iya. Dia bilang begini. Abang kan nggak pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Padahal yang nuduh, mestinya buktikan dong. Nah itu blow on menurut saya itu. Blow onnya adalah Iya. kita kan sudah melalui sidang di Solo 6 bulan. Nah itulah buktinya ya. 10 saksi. Iya. Saksi ahli 8, saksi biasanya atau fakta Iya. 22. Iya. Kepala sekolah, teman OSIS, teman sekelas, gitu. Iya, betul. Sampai kepada guru-gurunya. Betul. Nah, itu menyatakan nggak pernah lihat ijazahnya. Kan memang nggak ada. Iya. Bisa dikonfirmasi. Kan ini udah digelar dalam persidangan. Iya. Nggak ada file tentang ijazah asli di Pengadilan Surakarta. Betul. Nggak ada. Maka dengan konfirmasi ini dan meyakinkan saya bakalnya gugat lagi di Jakarta Jakarta Pusat. Pusat. Sebagai awal dulu kita pertama ngegugat. Iya. Pemirsa, saya ingin beri penjelasan. Konstruksi hukumnya adalah Bang Egy itu sudah punya bukti. Buktinya yang pertama adalah job cover yang di sana oleh Bambang itu disebutkan perbedaan foto, perbedaan kelulusan. Di sana sebenarnya mahasiswa bukan UGM tapi Hari Mulyono. Itu adalah bukti. Kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan di Solo. Karena di putusan pidana itu ternyata yang dihadirkan hanya fotokopi, tidak ada ijazah asli. Nah karena itulah Bang Egy membawa bukti-bukti pengadilan itu ke Pengadilan Jakarta Pusat. Iya, begitu. Tapi belum sempat diperiksa bukti itu di NU. Itu lo ngerti nggak? Itu Oto logikanya begitu ya. Ini Oto kok nggak paham Iya. Padahal katanya profesor. Gimana? Ya, nah sekarang apa sih motif kok Oto itu, ini kita bicara motif ya, karena kita tahu yang namanya NU itu belum pokok perkara, tapi di beberapa media kan dikatakan bahwa gugatan ditolak oleh pengadilan. Kan bukan ditolak, nomenklaturnya itu tidak dapat diterima, bukan ditolak. Bedanya tidak dapat diterima dan ditolak. Iya. Kalau tidak dapat diterima dalam bahasa hukumnya NU itu harusnya bisa gugat lagi. Harusnya juga bisa banding dan seterusnya. Pilihan saya tidak banding. Pilihan saya gugat ulang. Atau bukan gugat baru. Gugat baru, iya. Kemudian kalau tidak dapat diterima itu ditolak-tolak betul habis. Kalau ditolak, itu artinya sudah masuk pokok perkara. Sudah masuk pokok perkara. Artinya tidak bisa lagi gugat, udah kalah aja. Paling tinggal banding kasasi begitu ya. Ini yang dipelintir sama Oto. Ini dia kan menyampaikan berita sesat ini. Iya. Bisa juga keterangan palsu. Sayangnya sudah dibatalkan pasal 14-15 oleh MK, Bang. Kalau enggak ini bisa saja ya kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti yang berkelebihan yang menimbulkan keonaran itu. Ada pasal lagi Oh di ITE ya? Bukan di ITE, di KUHP. Yang baru? Sanksinya 7 tahun. Ya tapi kan 2026 baru berlaku itu. Enggak, yang bukan yang baru, masih yang lama. Oh yang lama ya? Memberi keterangan. Oh yang di pengadilan. Ya. Kan dia memberi keterangannya di pengadilan. Iya. Dengan bangga ada katanya. Kalau ada kenapa lo nggak datangin? Iya. Kasus tutup saya bilang. Nggak usah berlarut-larut. Nah, jadi
Pak Jokowi yang terhormat. Walaupun gimana kita harus menghormati karena dia kan presiden kita. Betul, betul. Saya tidak punya itikat maksud menzolimi, enggak. Kita pernah kenal kok. Dulu saya dengan Mulia Lubis nih. Ingat saya bikin acara di Solo waktu dia masih wali kota ya. Tentang pelayanan hukum bagi rakyat, bikin meja di depan kantornya itu, kayak LBH, itu melayani rakyat langsung. Itu saya sama Mulia Lubis, ya bukan ece-ece, kenal dia. Kalau dia pura-pura nggak kenal ya bohong lah, ya. Kecuali dia nggak ngaku. Tapi ada konfirmasi Mulia Lubis, ada program itu saya. Berarti rencana abang akan gugat ulang, gugat baru ya ibaratnya. Gugat baru. Nah, harapan saya maksud dengan konteks bertakwa, karena presiden itu syaratnya bertakwa. Dasar saya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf A. Presiden harus bertakwa. Nah, ini menunjukkan Jokowi tidak bertakwa. Dirinya jadi tipu coba. Dicelak dirinya oleh dirinya sendiri karena ijazahnya palsu. Ketakwaan macam apa yang kayak begini? Belum lagi banyak macam-macam, termasuk hakim MK dikondisikan sedemikian rupa. Ya, hakim MK itu 8 bisa dikondisikan, putusannya ikut sesuai sekarang. Nah, hakim yang di PN cuma 3, apalagi nilainya dianggap rendah. Gampang diiniin. Sekali aja Oto datang pakai sidang online, itu aja udah nggak bener, melanggar pasal 185 HIR, gitu loh. Coba lihat 185 HIR, bahwa sidang putusan selah harus diucapkan di sidang atau di persidangan dihadiri kedua belah pihak atau berapa pihak yang ada. Nah, itu 185 HIR. Nah, 18687-nya itu bila apa yang dirasa kita belum memenuhi apa yang kita maksud keadilan, dapat membuat gugatan baru, gitu. Itu HIR, bukan maunya Egy Sujana, gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi abang melihat ada korelasi ya di MK yang 8 aja bisa dikalahin, apalagi di pengadilan negeri cuma 3 hakim, gitu. Gini logikanya. Dari awal pemilu itu kan curang. Kita udah, bagi yang punya mata hati bisa lah. Ya, ada ASN dikondisikan. Ada kepala desa diangkat sampai 9 tahun lagi, diiming-iming, bukan diiming, dikasih duit juga. Ya, ada bansos, ada lagi hakimnya ini, ya. Atau dengan kata lain, tidak mungkin gol akhirnya di hakim nggak digarap gitu, nggak mungkin. Patut diduga kuat ini ada intervensi kekuasaan ya. Dan ini diakui oleh si Arief Hidayat dalam pengertian semua sudah terkooptasi, ya termasuk dirinya. Nah sekarang pura-pura dia playing victim, minta ampun pada Allah. Kalau minta ampun lu mundurkan diri, buka kebongkarannya itu. Harusnya itu baru kau punya diampuni sama Allah. Kalau kagak lah. Dia merasa salah tapi masih di kubangan itu ya. Iya, masih di kubangan itu. Itu kan sama juga itu omon-omon tomat, tobat kumat. Habis tobat kumat lagi tobat. Dan lebih parahnya lagi, waktu di sidang Arief Hidayat yang melarang Jokowi atau bahkan melindungi Jokowi tidak boleh dipanggil ke sidang dengan dalih presiden simbol negara, karena dia juga sebagai kepala negara. Padahal simbol negara kan bukan itu. Simbol negara itu bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, kemudian Nusa Bangsa, ya, dalam pengertian satu nusa satu bangsa yang dinyatakan Sumpah Pemuda itu bisa menjadi kekuatan lembang. Padahal udah ada undang-undang spesifik ya tentang lambang, simbol, bendera dan lagu kebangsaan itu kan. Lagu kebangsaan. Nah Jokowi sebagai presiden 5 tahun sekali bisa diganti, kok jadi lambang yang nggak bener lah. Lambang kan nggak bisa diganti-ganti ya. Nggak bisa, ajak Garuda Pancasila. Nah itu lambang. Jadi tolong. Arief, kok jangan main playing victim, kok pura-pura supaya dikasihani orang, supaya MK dianggap udah bener. Itu bukan setting, bukan dissenting, settingan katanya. Disetting opinion ya. Disetting opinion. Gitu. Jadi kok jahat sebenarnya. Saldi Isra juga pura-pura juga di situ dissenting apa kah? Saya hebat-hebatnya dissenting, tetap jatuhnya kan kalah.
Ya, Bu Eni juga janganlah main-mainin rakyat ini, dibohong-bohongin. Dianggap rakyat itu bodoh konstitusi gitu. Padahal kan ada kita-kita yang ngerti advokat. Ya. Dan sedihnya lagi teman-teman kita lawyer 01 sampai ada yang sujud syukur di senti. Padahal itu settingan, ya toh. Dan itu permainan mereka supaya mereka dianggap benar-benar bekerja, malah kagak. Yang mesti dikejar ini sekarang si Soehartoyo. Soehartoyo kenapa kok begitu? Ya, kau harus menjelaskan karena di dalam sidang saya pernah mendengarkan. Hakim yang harus wajib menjelaskan. Itu bisa dilihat. Harus buktikan loh MK. Jokowi tidak punya anak Gibran. Gibran bukan bapaknya itu Jokowi. Buktikan. Kan kau yang bilang tidak ada nepotisme. Sementara kita nuduh itu nepotisme. Jokowi sendiri sudah mengakui saya cawe-cawe, saya berkampanye. Itu kan motif kok malah kok lindungi gitu loh. Kecuali ya MK ini kurang ajar gitu. Kecuali MK sudah memanggil Jokowi, Jokowi di persidangan menyatakan tidak, bolehlah ya. Ini nggak manggil, kok justru kok melindungi gitu loh. Nggak manggil, nggak apa. Jokowi tenang-tenang aja. Mungkin karena udah dibungkus oleh emas kah, oleh dolar kah, oleh uang, kita nggak tahu. Atau oleh iming-iming lainnya. Bang, atau rasa aman. Karena saya dengar katanya si Soehartoyo terlibat juga BLBI. Tapi itu kan humor lah, males ya. Cuma yang fakta-fakta aja lah. Memang dulu di 2013 terkait perkara PK dia pernah dipersoalkan oleh Komisi Yudisial. Maka di 2015 Komisi Yudisial itu memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung agar tarik. Soehartoyo kan dari perwakilan Mahkamah Agung. Harus ditarik ya? Ya tarik, tapi tetap aja jalan di barang. Karena itu udah disetting. Jangan setting, udah lama gitu. Bang, jadi kayaknya hukum kita itu sudah lengkap ya. Di MK sudah dikalahin, di pengadilan negeri dikalahin pula, tapi sebenarnya belum ditolak ya, baru di NU gitu. Kira-kira masa depan hukum kita gimana nih kalau kayak gini terus? Asumsi ini menopang pemikiran kita bahwa dengan kondisi objektif seperti ini penegakan hukum semakin amburadul. Karena teori ya, garbage in, garbage out. Masuknya sampah, keluar sampah. Sampah-sampah yang ada itu di MK itu hakim-hakim sampah kalau saya. Kenapa hakim sampah? Karena dia merekayasa keadaan yang nggak benar jadi benar gitu. Masuknya pun sudah bermasalah tadi ya, kayak kemudian putusan MK itu melahirkan pemimpin yang sampah juga. Mau suka nggak suka, saya tidak menghina ya. Tapi ini logika intelektual lah. Nah, kalau pemimpinnya juga begitu berkategori sampah, ya hukum penegakannya sampah juga. Nggak bisa. Penegakan hukum yang benar tuh nggak mungkin gitu deh. Nah, oleh karena itu kita ada jalan tetap dakwah Islam kita, qulil haq walau kana muran. Jadi kita nggak akan pernah mati walaupun terus berjuang ya. Terus berjuang. Walaupun nggak tahu kapan, tapi Allah Maha tahu. Ada batasnya. Ya. Sekarang pesan nih Bang, udah hampir setengah jam buat para pejuang perubahan yang mungkin hari ini agak down karena ternyata ekspektasinya tak sesuai dengan harapan, realitanya ternyata yang menang adalah kekuasaan, kezaliman, kecurangan. Apa saran Abang agar kita tetap terus semangat berjuang, agar tidak ada istilah melemah itu dalam perjuangan. Ini kan saya baca sudah ada yang kelihatan lemes-lemes ini gitu. Silakan Bang. Kalau perspektif hukum dikaitkan dengan nilai-nilai tauhid, akidah kita itu ada di Al-Baqarah ayatnya 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan sholat. Ini bukan pekerjaan sederhana. Pengertian sabar dalam arti mengacu ke Ali Imran 146. Dia tidak lemah, dia tidak patah semangat, dan dia tidak menyerah kepada musuh Allah dan musuh kita semua. Nah, jadi kategorinya dalam pengertian sholat itu adalah orang-orang yang punya integritas. Orang yang sholat itu pasti orang yang punya integritas. Apa muatan integritas? Ada 3. 1, confidence. Orang yang sholat itu confidence. Dia nyaman dalam dirinya dan dia percaya ya akan bisa melakukan apa yang dia yakini sebagai satu prinsip.
ya, maka tercegahlah dia dari keji dan mungkar karena confidence-nya dia. Kedua, orang-orang integritas itu yang sholat itu adalah orang-orang yang punya komitmen. Nah, kalau komitmen itu dia komit kepada prinsipal yang sudah dia yakininya itu. Nggak akan ini bisa gue. Dia bertaruh dengan apapun. Yang lain berkait dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bagaimana menikmatinya Al-Kautsar? Nikmat Allah yang banyak. Fasoli. Fasolinya itu jangan cuma tunggang-tungging takbir assalamualaikum, tapi sholat yang berdimensi istiqomah tadi, yang berdimensi confident dan konsisten, ya itu yang harus dibangun oleh orang-orang kita Muslim. Ini pendekatan internal dulu ya, nasihat internal buat para aktivis. Kita tetap harus mendekatinya dengan kesabaran prima dan sholat, tapi sholatnya yang benar. Istilah saya ada 3 dimensi sholat. Sholat dalam arti ibadah yang bersifat imaniyah, yaitu lihat Rasul sholat dari mulai takbir sampai dengan salam. Itu contohnya Nabi sholat. Itu saya anggap sholat dalam dimensi yang pertama, sholat dalam imaniyah saja. Yang kedua, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menyangkut hidupku dan matiku serta ibadahku. Maka dimensi sholat yang ketiga harus inbuilding di dalam pengertian sistem, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, semuanya harus tercakup dalam dimensi pancaran sholat kita. Yang harus output orang sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Jadi kalau Anda berpolitik, Anda tidak mampu dengan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencegah kemungkaran dan melakukan yang ma'ruf, Anda gagal sholatnya. Anda fawailul musholin. Maka isi neraka wail, walaupun dia sholat, tapi kan main-main. Ya, nggak benar. Nah, yang ketiga, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dimensi sholat dalam arti syahid. Makanya orang yang mati syahid nggak perlu disolatin. Kapan dia sholatnya? Waktu tadi memperjuangkan politik, ekonomi, budaya. Dia diganggu, bahkan dibunuh dari situ. Ya, itu yang disebut dengan mati syahid. Refleksi dari Al-Kautsar sebenarnya. Kalau orang ngerti Al-Kautsar itu kan telaga Nabi yang nggak akan bisa minum air di situ kalau bagi yang nggak mau, kata Rasul. Siapa yang mau masuk surga, semuanya bisa masuk surga, kecuali yang nggak mau. Nah, ya kita lihatlah yang nggak mau tuh pimpinan partai politik, nggak mau, lebih takut sama Jokowi daripada kepada Allah, ya, lebih takut kepada bisnisnya hilang, lebih takut rumah yang bagusnya dilelang dan lain sebagainya, takut miskin. Nah, inilah yang disebut dengan harusnya potong ekor kita. Itu ekor kita yang kemana-mana tuh. Antum udah ada ekornya itu apa? SH. Oh, itu ekor itu. Saya apalagi dokter, profesor. Lebih panjang lagi. Oh, itu ekor kayak kepanjangan. Berat, tapi saya harus berani potong ketika berhadapan to be or not to be. Antara kebatilan dengan yang hak. Nah, kebatilan akan hilang kalau hak yang tegak. Jadi logikanya nggak mungkin kebatilan hilang kalau hak nggak timbul atau nggak muncul. Betul. Nah, maka itulah saran internal untuk umat, tetap sabar dan sholat 3 dimensi, terus melawan. Inna a'toinakal kautsar fasoli lirobika wanar, dan berkorban. Nah, jadi pengorbanan ini satu pameo yang semua orang udah tahu. Tidak mungkin menang, tidak mungkin sukses tanpa pengorbanan. Tahu semua. Allah udah rumuskan itu di surat apa tadi itu Al-Kautsar gitu. Nah, apa janji Allah yang ketiga? Innasa ni'aka wal abtar. Kalah mereka semua. Kalah mereka. Tumbang, tewas yang musuhi kamu. Itu sederhana ya itu, tapi kita memahaminya cuma Idul Kurban, potong korban, ngesapi apa, ngesop ya, sate gitu. Itu kan problemnya cuma nggak dipahami, tidak tadabur, dia tadabur Quran. Nah, sekarang yang eksternal. Eksternal dalam konteks dunia umat ini, dalam main politik kan udah percaya betul kepada 01, bahkan inisialnya Amin.
sekarang Allah sudah buka topeng demokrasi ini. Sudah banyak orang kecewa. Harusnya datang ke MK, dia datang. Dia tanda tangan. Sisi lain Ganjar nggak datang. Kan jadi kalau pikiran 01 ini kan kita harusnya 01. Dia lebih bagus 03 dalam konteks komitmen tadi, dalam konteks konsisten, dalam konteks confidence-nya gitu. Berani melawan gitu loh. Itu contoh. Maka kondisional objektif seperti ini, Anies memang orang cerdas, nggak ada yang meragukan. Saya top, saya akui saya kalah. Anies lah lebih the best. Ya, dia udah menginternasional. Tapi Anies tidak punya nyali. Anies tidak punya giroh untuk berjuang jihad fisabilillah. Anies tidak punya kemampuan untuk melawan kezoliman itu. Padahal dia bilang Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Dan sekarang dia belum apa-apa udah nggak tahan, udah nyebrang gitu. Bahkan saya lihat di flyer-flyer yang ada, dia akan jadi Menteri Luar Negeri. Masya Allah. Ya, Muhaimin Menteri Pengurusan Pondok Pesantren. Nggak tahu benar apa, tapi itu beredar. Ya, Jaksa Agungnya tetap, Kapolrinya tetap. Ini. Tapi yang jelas PKB udah kasih karpet merah untuk Prabowo. Itu nggak fitnah itu. Iya, kalau itu benar ada. Itu benar statement malah. PKB akan menggelar karpet merah buat 02. Dan PKB siap bekerja sama. Udah. Bagaimana coba? Mengucapkan salam selamat kepada pencurang, kan berarti menyetujui pencurangan itu. Harusnya sejak awal terima aja ya. Terima aja, nggak usah capek-capek. Jangan bohong-bohongin kita gitu loh. Sok-sok berjuang. Ini yang saya kurang ajar tuh di situ. Saya gondok. Saya punya hak marah sama Anies. Karena saya dukung dia baik-baik, bagus. Saya lebih senior dari dia. Saya nurut, saya oke. Tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Ya mungkin yang lain nggak setuju sama saya, nggak apa-apa. Udahlah, kita tinggalkanlah itu masa lalu. Maka ke depan dalam perspektif eksternal kita sudahlah, yang the best itu izul Islam wal muslimin. Membangun kekuatan umat, dia akan bergulir nanti self propelling, dia bergerak sendiri menjadi membentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Saya kira itulah saran saya. Baik, terima kasih pemirsa. Yang jelas kita dapat pencerahan dari Bang Egy. Yang jelas satu ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan ditolak, hanya di NU. Statusnya kosong-kosong, nggak ada yang punya nilai 1 kan, belum masuk pokok perkara. Yang kedua, Bang Egy tegaskan bahwa perjuangan tidak akan pernah selesai ya, walaupun di MK dibegitukan, di PN begitukan, dan sekarang ya kita tahu orang-orang yang diperjuangkan waktu diduga justru akan merapat dengan kekuasaan, ya kita tetap konsisten dengan sabar dan sholat, dan terus dia menggulirkan perjuangan ke arah izul Islam wal muslimin lah kira-kira, biar kita gak kecewa ya. Fokus, nanti lama-lama Allah berikan pertolongan dan nanti ada saatnya ya. Misalnya masa akhir hidup kita udah habis, tapi perjuangan saya kan ada anak cucu kita. Lanjutin mereka, dan kita dapat bekal kan ya. Bekal. Dan itu kita meninggalkan anak yang soleh. 3 hal yang ditinggalkan orang yang bermanfaat, dijamin surga oleh Allah. 1, ilmunya bermanfaat, bisa digunakan. 2, amal jariah. 3, anak yang soleh. Nah, itu aja yang kita bangun lah. Itu kan nggak melanggar hukum dimanapun. Itu perintah agama. Perintah agama. Yang melarang malah kita hukum. Oke, begitu saja pemirsa. Ya, terima kasih. Setengah jam. Ya, setengah jam. Biasa. Kita diskusi. Tolong di relay dong ke AS Channel ya. Iya, nanti bisa di download, di re-upload di Arka Channel. Di mana Egy Sujana Channel. Yang jelas inilah klarifikasi dari Pak Egy. Jadi kalau ada yang terkesima atau disesatkan dengan framing yang utuh Hasibuan, ini klarifikasinya. Jadi tidak ada yang ditolak, cuman di NU. Jadi bahkan tadi menantang kalau mau gugat, ya gugat saja, karena kita senang kalau digugat sehingga bisa tahu ijazah presiden itu ada atau tidak. Dengan Oto berani gugat, dia harus bawa ijazah aslinya. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang ditunggu ya. Baik, begitu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampai ke setengah jam lebih ya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Egy Sujana dan lawyer Ahmad Khozinuddin, bahwasanya Egy Sujana justru menunggu digugat ulang jika itu berani.
Kalau digugat ulang, otomatis Presiden Jokowi harus mengkonfirmasi ijazah aslinya sehingga masalah itu case close, selesai. Dan untuk Otto Hasibuan, Egy Sujana juga menantang untuk bagaimana Bang Otto Hasibuan ini berani menunjukkan atau bisa menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi. Jangan hanya mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, bahkan konferensi pers di depan media-media mainstream yang notabene dia tidak bisa menunjukkan ijazah asli dari Presiden Jokowi. Justru dengan mengkonfirmasi atau mengkonversi pers di depan media, bahwasanya masyarakat yang menonton itu justru malah paham bahwa Presiden Jokowi itu tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, dan bisa dipastikan, kata Egy Sujana tadi, ijazahnya tidak ada atau tidak asli alias palsu. Mungkin sedikit gambaran yang bisa dijelaskan oleh para lawyer dari Gus Nur dan Bambang Tri ini semoga bisa mencerdaskan kita dan bisa membuktikan bahwa kita, rakyat Indonesia, mempunyai presiden yang ijazahnya asli atau tidak. Kalian bisa komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.